Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Bu Dewi di pembelajaran matematika. Anak-anak, kali ini Bu Dewi akan mengajarkan materi tentang pembagian. Diperhatikan ya. Yuk kita masuk ke materi pembagian kali ini. Baiklah anak-anak, kali ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang pembagian 1 dan pembagian bilangan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembagian susun ke bawah. Nah, yang pertama ya, pembagian 1. Yang perlu diingat adalah semua bilangan apabila dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan tersebut. Bu Dewi ulang ya. Semua bilangan jika dibagi angka 1, maka hasilnya adalah bilangan tersebut. Contohnya 12 dibagi 1, maka hasilnya adalah tetap 12. 150 dibagi 1, maka hasilnya adalah tetap 150. Atau misalkan 1000 dibagi 1, maka hasilnya adalah 1000. Jadi semua bilangan apabila dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan tersebut. Sama dengan perkalian ya kemarin. Nah, sekarang pembagian dengan bilangan yang sama. Yang perlu diingat, apabila sebuah bilangan atau satu bilangan dibagi dengan satu bilangan yang sama, maka hasilnya pasti 1. Semua bilangan dibagi dengan semua bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Contohnya 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 1000, hasilnya adalah 1. Nah, bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama adalah hasilnya 1. Ingat ya, jadi kalau misalkan nanti ketemu soal pembaginya sama dan yang dibaginya sama, maka hasilnya adalah 1. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang Bu Dewi akan melanjutkan ke materi pembagian susun ke bawah atau disebut dengan pembagian porografit. Nah, sebelum Bu Dewi menjelaskan contoh pembagian porografit atau susun ke bawah, Bu Dewi akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi, yaitu lagu pembagian. Nah, didengarkan ya. Ada 2 baris lagunya. Yang pertama, bawah garis bagi samping tulis atas. Yang kedua, atas garis kali samping tulis bawah. Nah, itu adalah lagu pembagian yang harus dihafal. Nah, nanti lagu itu akan membantu anak-anak untuk menyelesaikan pembagian secara susun ke bawah agar tidak lupa. Yuk, sekarang Bu Dewi akan mulai menjelaskan pembagian susun ke bawah dengan contohnya. Diperhatikan ya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Dewi akan menjelaskan tentang pembagian porografit. Nah, ingat ya lagunya tadi sudah kita bahas, sudah kita belajar. Sebelumnya, yang pertama bawah garis bagi samping tulis atas. Yang kedua, atas garis kali samping tulis bawah. Nah, sekarang lagunya akan kita aplikasikan di dalam soal. Misalkan Bu Dewi punya soal 42 dibagi 2. Nah, isinya berapa? Nah, ini nggak bisa pakai jari karena angkanya besar. Makanya kita akan cara menghitungnya, kita buat susun ke bawah. Caranya tarik garis lurus, buat garis ke samping. Nah, 42 ini kita turunkan ke bawah, ke dalam garis nih. 42 harus disimpannya di dalam. 2-nya kita simpan di samping. Nah, kita akan
cari hasil 42 dibagi 2 berapa hasilnya, pakai cara susun ke bawah. Hal yang pertama yang dilihat adalah kalau perkalian kan dari angka belakang. Nah, kalau pembagian harus dari angka yang depan nih, dari angka yang 4. Yang 2 jangan dilihat dulu, angka yang depan aja, yang pertama 4. 4 dibagi 2 bisa, karena 4 lebih besar dari angka 2. Nah, sekarang kita aplikasikan cara yang langkah yang pertama adalah lagu yang pertama. Nah, lagu yang pertama adalah bawah garis bagi samping tulis atas. Berarti bawah garis itu ini kan garis. Bawah garis bagi samping tulis atas. Nah, bawah garisnya berapa? 4 bagi 2, kan bagi samping 2, bagi bawah garis bagi samping. Nah, hasilnya nanti tulis di atas. Coba sekarang 4 dibagi 2. Kemarin kita sudah belajar pakai jari. Berarti ruas jarinya kan pembagian 2, ruas jarinya 2. Kita berarti di 4. 1 2 3 4. Nah, yang ini dilipat, berarti hasilnya adalah 1 2, yang berdiri ada berdua, berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Tadi kan tulis atas, tulisnya di atas. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke langkah yang kedua atau lagu yang kedua. Atas garis kali samping tulis bawah. Nah, atas garis berapa? Tadi udah ada angkanya. Atas garis angka 2, atas garis kali samping tulis bawah. Nah, kalau sudah diisi di atas berarti kita harus kalikan ke samping. 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? Berarti jadinya 2. 1 2 3 4. Hasilnya 4, tulis bawah, tulisnya di sini. Kita tarik garis, beri simbol pengurangan. Kalau pembagian simbolnya adalah pengurangan. Nah, setelah selesai maka kita kurangi. 4 dikurangi 4 adalah hasilnya 0. Kita lihat 0 dibagi 2 nggak bisa. Karena 0 dibagi 2 nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena angkanya lebih kecil. Berarti kita turunkan teman 4 tadi 2, kita turunkan ke bawah 2. Nah, kita nyanyi lagi. Belum selesai nih, karena hasilnya belum 0. Kalau pembagian harus hasilnya 0 semua baru selesai. Kalau masih ada angkanya berarti belum selesai. Bawah garis bagi samping tulis atas, bawah garisnya berarti sekarang ini. Bawah garis kali samping tulis atas. Nah, bawah garisnya 2. 2 dibagi 2 berapa? Tadi sudah Bunda jelaskan, jika ada bilangan yang sama pembagiannya, maka hasilnya adalah 1. Berarti 2 dibagi 2 kan angkanya sama. Kalau angkanya sama berarti hasilnya 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kita tulis atas 1. Tulisnya di belakang ya, di belakang angka 2 tadi, bukan di depan. Nah, setelah tulis di sini, lagu yang kedua kan atas garis kali samping tulis bawah. Nah, kalau sudah nulis di atas kita kalikan. Kalau nih sudah tulis di atas 1, kita kalikan ke samping. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 hasilnya tetap 2. Tulis bawah, berarti tulisnya di sini. Tarik garis. Kita kasih simbol pengurangan. Nah, 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Nah, kalau ini udah selesai nih. Kalau Bunda turunin udah 0. Ini juga 0. Berarti ini sudah selesai. Kalau hasil paling akhirnya 0 berarti pembagian sudah selesai. Yang mana Bunda hasilnya? Yang hasilnya adalah yang atas nih. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Nah, kita pindahkan ke atas 21. Bagaimana anak-anak? Paham? Nah, kita masuk contoh yang kedua ya, biar lebih paham. Kita tulis Bu Dewi di sini. Nomor 2. Soalnya misalkan 69 dibagi 3. Oke. Nah, caranya harus buat garis dulu. Buat garis lurus. Terus tarik garis ke samping. Nah, angkanya pindahkan, yang 69 di dalam atau di bawah garis, yang 3-nya di samping. Berarti ini adalah pembagian 3. Ayo kita mulai isi. Tadi yang pertama gimana cara mengisinya? Ingat lagunya. Lagu yang pertama apa? Bawah garis bagi samping, berarti angka yang pertama dulu nih. Bawah garis berarti 6 dulu.
bawah garis bagi samping tulis atas. Berarti angka 6 yang pertama dulu. Lihat, 6 lebih besar dari 3, berarti bisa dibagi. Kalau lebih kecil nggak bisa, harus pinjam temannya, nanti Bude jelaskan. 6 dibagi 3 berapa? Nah, ruas jarinya berarti pembagian 3, berhenti di 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, sampai di sini, yang ini dilipat. Berarti yang berdiri adalah 2. Maka 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Tulis atas, berarti tulis di atas di sini 2. Kalau sudah tulis atas, ingat lagu yang kedua, atas garis kali samping tulis bawah. Nah, kalau sudah tulis di atas harus dikalikan ke samping. 2 kali 3, 2 kali 3 berarti jarinya 3. 1 2 3 4 5 6. 2 kali 3 hasil 6. Tulis di bawah, tulis bawah. Tarik garis lagi, dikurangi simbolnya. Kalau pembagian pasti dikurangi, kalau perkalian baru ditambah. Nah, kita kurangi. 6 dikurangi 6, 0. Nah, kita lihat 0. 0 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, karena lebih kecil dari angka 3, harus lebih besar. Nah, sekarang kita turunkan yang 9 ke bawah. Nah, sekarang kalau 9 dibagi 3 bisa, karena lebih besar. Bawah garis bagi samping tulis atas, berarti bawah garisnya 9. 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 berapa? Kita hitung, berhenti di 9, ruas jarinya 3. Yuk kita hitung, mana jarinya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, berarti sampai di sini. 9 dibagi 3, yang berdiri adalah angkanya, yang jari yang berdiri adalah kita hitung 1 2 3. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kalau sudah tadi lagunya tulis atas. Nah, berarti kalau dibagi tulis atas, kalau dikali tulis bawah. Ingat, kita tulis 3. Nah, kalau sudah tulis atas jangan lupa atas garis kali samping. Berarti kalau sudah tulis di atas kita kalikan ke samping. 3 dikali 3. Nah, berarti jarinya 3. Kalau perkalian berarti kan ditambah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Kalau dikali tulis bawah, berarti 9-nya tulis di bawah. Kita tarik garis, kita kurangi. 9 dikurang 9 adalah 0. Nah, kalau sudah begini berarti pembagian ini selesai. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang atas, yang di atas garis. 69 dibagi 3 hasilnya adalah 23. Benar enggak ya? 69 dibagi 3. Buktikan saja. Coba kita kalikan. 23 dikali 3. Betul enggak hasilnya 69? 23 dikali 3. Coba kita kalikan. 3 kali 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Kita garis perkalian silang. 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 69. Betul, berarti hasilnya 23 karena dikali 3 hasilnya adalah 69. Nah, bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kita masuk contoh yang ketiga nih. Satu lagi contoh ya, biar lebih paham ya. Contoh yang ketiga. Nah, perhatikan nih. Contoh yang ketiga adalah 84 dibagi 4. Hasilnya berapa nih? Angkanya besar, berarti harus pakai pembagian porogapit atau susun ke bawah. Seperti tadi, kita tarik garis, kita beri tarik garis ke samping agak miring. Yang angka 84-nya di dalam, yang angka 4-nya di luar. Nah, kalau sudah selesai begini, baru kita akan menyelesaikan pembagiannya atau menghitungnya. Nah, masuk ke lagu, bawa garis bagi samping tulis atas. Bawa garis berarti yang pertama angkanya adalah 8. Oh iya, sebelum nyanyi kita lihat dulu, 8 dibagi 4, berarti 8 lebih besar dari 4 bisa ya. Nah, berarti boleh. Bawa garis bagi samping, nanti tulisnya di atas, 8 dibagi 4. Berarti pembagian 4, kita berhenti di 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, di sini
yang tidak terpakai lipat. Yang dihitung hasilnya yang berdiri 1, 2. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya 2. Tadi kalau dibagi harus tulis di atas. Kita tulis 2. Kan tadi kalau bagi itu tulis atas, kalau kali tulis bawah. Nah sekarang setelah itu baru kita masuk ke yang kedua. Cara yang kedua, atas garis kali samping tulis bawah. Kalau sudah tulis di atas berarti harus dikalikan ke samping. 2 kali 4, 2 kali 4 berarti jadinya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 4, 8. Tulis bawah, tulisnya berarti di sini. Tarik garis, beri simbol pengurangan. Tulisnya harus di depan dulu ya. Kalau pembagian jangan yang di belakang, jangan di satuan dulu, harus di depan atau di puluhannya. Setelah selesai baru kita masuk lagi. Kita kurangi dulu nih hasilnya. 8 dikurangi 8, 0. Nah 0 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena lebih kecil dari 4, harus lebih besar. Kita turunkan sebelahnya nih, angka 4 kita turunkan ke bawah karena nggak bisa. Nah sekarang baru kita nyanyi. Bawah garis bagi samping tulis atas, berarti tulisnya sebelah 2. 4 dibagi 4. Nah, harus ingat kalau bilangan yang sama dibagi maka hasilnya adalah 1. Nah langsung aja kita tulis 1. Sudah. Kalau sudah tulis 1, atas garis kali samping, berarti kalau sudah nulis di atas ini harus dikalikan ke samping. 1 kali 4 tetap 4, tulisnya di bawah. Kalau kali tulis di bawah, kalau bagi tadi tulisnya di atas. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Nah, kalau hasilnya 0, sudah 0 maka sudah selesai. Berarti hasilnya adalah ini, 84 dibagi 4 hasilnya adalah 21. Nah bisa juga nanti pembagiannya sampai ke bawah. Kalau belum 0 terus kita hitung kurangi, bagi lagi, kali lagi, terus sampai hasilnya 0. Betul nggak? 84 bagi 4 21. Kita kalikan aja kebalikannya. 21 dikali 4. Coba kita kalikan. 1 kali 4 tetap 4. 2 kali 4 8. Betul nih, 84. Berarti 84 dibagi 4 hasilnya adalah 21. Nah anak-anak, bagaimana pembagian porografit? Mudah bukan? Matematika insya Allah akan mudah. Yang penting banyak latihan. 1. Yang kedua harus menyenangi pelajarannya. Nah insya Allah pasti bisa ya. Nah materi pembagian porografit kali ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan latihan soal. Nah anak-anak, demikian materi hari ini. Tetap semangat belajarnya, ditunggu latihannya, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat.